Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia organik. Jadi kali ini kita akan mengenal beberapa gugus fungsi yang penting dalam kimia organik. Kita lihat terlebih dahulu. Jadi pada senyawa organik secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang ada di sebelah kiri berdasarkan kerangka molekul dan yang di sebelah kanan itu berdasarkan gugus fungsi. Kita lihat yang berada di sebelah kiri pada senyawa organik berdasarkan kerangka molekul dapat terbagi menjadi tiga kelompok, yakni senyawa organik asiklik, kemudian berkerangka karbosiklik, serta yang terakhir adalah senyawa heterosiklik. Berikutnya yang pada bagian di sebelah kanan, senyawa organik berdasarkan gugus fungsi dapat berupa senyawa organik dengan gugus fungsi yang merupakan bagian dari kerangka molekul. Berikutnya, gugus fungsi ini mengandung oksigen dan gugus fungsi juga dapat mengandung nitrogen. Sejauh yang kita ketahui dalam kimia organik, tentu kita sudah mengetahui beberapa gugus fungsi itu memang mengandung oksigen. Sebagai contoh adalah alkohol, misalnya ada eter, kemudian ada senyawa-senyawa carbonyl termasuk ada aldehyde keton, kemudian asam karboksilat dan ester. Yang lainnya adalah senyawa organik mengandung gugus fungsi dan mengandung nitrogen. Di antaranya adalah amina, kemudian kita juga menjumpai amida seperti itu, dan beberapa yang lainnya yang termasuk dalam kelompok ini. Kemudian kalau kita melihat senyawa organik berdasarkan kerangka molekul, asiklik tentu kita sudah tidak asing lagi, kemudian ada karbosiklik. Berdasarkan namanya kita tahu bahwa senyawa ini adalah senyawa siklik yang hanya tersusun dari atom-atom karbon yang dapat atau tidak dapat disertai oleh atom hidrogen. Berikutnya, senyawa organik berdasarkan kerangka molekul juga dapat berupa senyawa heterosiklik, yakni senyawa siklik yang mengandung atom-atom lain selain atom karbon dan hidrogen. Misalnya seperti gula, begitu. Gula itu adalah senyawa heterosiklik berupa furan dan piran. Ya. Jadi kalau furan itu adalah cincin heterosiklik gula anggota 5 dengan atom heteronya berupa oksigen. Yang lainnya adalah piran. Seperti itu. Jadi kalau piran adalah senyawa gula dalam bentuk siklik cincin 6 dengan heteroatom berupa oksigen. Lebih lanjut, kita akan membahas pada pertemuan ini adalah gugus fungsi. Di sini gugus fungsi adalah sekelompok kecil atom-atom yang terikat pada kerangka karbon dalam molekul organik. Gugus fungsi ini mempunyai sifat fisika dan kimia yang spesifik, kemudian dipertimbangkan sebagai bagian aktif dalam suatu molekul. Karena dia merupakan bagian aktif dalam suatu molekul, maka gugus fungsi ini lebih banyak menentukan sifat kimia molekul organik. Selanjutnya, yang penting juga dalam kaitannya gugus fungsi adalah gugus fungsi ini bereaksi melalui cara yang khas, jadi tidak tergantung pada molekulnya. Pada slide berikutnya kita akan melihat contoh dari ikatan rangkap pada alkena sederhana dan kompleks itu dapat bereaksi dengan bromin melalui cara yang sama. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita mempunyai ikatan rangkap 2 sebagaimana yang di struktur sebelah kiri berwarna biru itu, ini adalah ikatan rangkap 2 yang cukup sederhana kalau kita melihat struktur molekulnya. Namun demikian akan menjadi sedikit kompleks kalau kita kemudian mempertimbangkan struktur yang berada di sebelah kanan. Karena tentu struktur yang di sebelah kanan ini secara tidak langsung mempunyai rantai karbon yang lebih panjang daripada struktur yang berada di sebelah kiri. Dan ini rantainya siklik kemudian mengandung gugus hidroksil juga. Namun demikian kalau kita mengingat bahwa kedua struktur ini masing-masing mempunyai ikatan rangkap 2, maka terlepas apakah strukturnya itu sederhana atau kompleks,
maka kedua senyawa ini dapat bereaksi dengan bromin melalui cara yang sama. Jadi kalau kita mempunyai etilena, begitu ikatan rangkap 2, maka dia dapat mengalami brominasi sehingga menghasilkan dibromo produknya. Seperti itu. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah struktur ikatan rangkap 2 yang cukup sederhana dari etilena. Kalau kemudian kita mempertimbangkan struktur yang berada di sebelah kanan, misalnya itu adalah mentena, seperti itu. Nah, ini struktur mentena ini lebih kompleks dibandingkan struktur etilena. Namun demikian, mentena juga mengandung ikatan rangkap 2 yang tentu ikatan rangkap 2 ini sama dengan ikatan rangkap 2 di dalam etilena. Oleh karena itu, mentena dapat bereaksi dengan bromin Br2 dengan cara yang sama sebagaimana etilena itu bereaksi dengan bromin Br2. Sehingga mentena ini juga akan mengalami reaksi brominasi sebagaimana etilena menghasilkan produk dibromo mentena. Jadi kalau kita kaitkan dengan slide sebelumnya, maka terlepas dari struktur senyawa itu sederhana atau kompleks, kita lebih memperhatikan pada keberadaan gugus fungsi yang dimaksud dalam rangka mempertimbangkan reaktivitas senyawa-senyawa untuk bereaksi lebih lanjut terhadap spesies tertentu. Sebagai contoh di sini adalah bromin atau Br2. Nah, di dalam kajian gugus fungsi dalam pertemuan ini, yang pertama kita melihat di sini ada alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Alkena ini untuk gugus fungsi alkena ditandai dengan adanya ikatan rangkap 2 yang berwarna biru. Kemudian untuk alkuna yang di tengah ini adalah ikatan rangkap 3, sebagaimana ikatan yang berwarna merah. Kemudian untuk arena atau hidrokarbon aromatik begitu ditandai dengan adanya ikatan rangkap selang-seling dalam cincin anggota 6, sebagaimana yang sering kita temui. Lebih lanjut, kita juga mempunyai gugus fungsi yang lain seperti alkilalida, kemudian ada alkohol, eter, dan amina. Jadi alkilalida sebagaimana yang terlihat pada screen ini diberi contoh dengan halidanya berupa klor, begitu Cl. Nah ini untuk alkilalida ini ditandai dengan adanya karbon yang terikat pada halogen. Jadi CXX-nya dapat berupa fluorin, dapat berupa F, kemudian Cl, Br, atau I. Selanjutnya, kalau kita mau mengenal gugus fungsi alkohol, tentu ini juga sangat familiar begitu. Nah, ini ditandai dengan adanya karbon yang terikat pada oksigen dengan gugus hidroksil. Ya. Jadi ini biasanya COH atau kita juga dapat kemudian menyederhanakan menjadi ROH seperti itu. Untuk ether sendiri yang berada di sebelah kanannya ini juga mengandung oksigen di mana dua karbon terikat pada oksigen yang sama. Jadi secara umum kita juga dapat mengenal ether ini menjadi COC atau biasanya ROR aksen seperti itu. Yang terakhir pada slide ini berupa amina, yaitu ditandai dengan keberadaan atom nitrogen di dalam suatu senyawa. Jadi karbon ini terikat pada nitrogen atau CN. Tergantung berapa karbon yang diikat oleh nitrogen, maka kemudian kita dapat mengklasifikasikannya menjadi apakah amina primer, amina sekunder, atau amina tersier. Selanjutnya kita juga ada gugus fungsi yang lain berupa tiol dan sulfida. Nah, tiol ini ditandai dengan adanya karbon yang terikat pada gugus SH. Jadi kalau alkohol itu berupa OH, nah sulfur ini berada di dalam satu golongan dengan oksigen, golongan 6A, namun berada pada periode satu tingkat di bawah oksigen. Nah, apabila kita menjumpai senyawa di mana karbonnya itu mengikat gugus SH, maka dia dikatakan mempunyai gugus fungsi tiol. Jadi ini CSH atau disederhanakan menjadi RSH. Selanjutnya, selain tiol, kita juga melihat di sini ada sulfida. Jadi sulfida ini adalah sebagaimana ether kalau dia itu mengandung hidroatom berupa oksigen.
Jadi karena di sini mengandung heteroatom berupa sulfur, maka kita sebut sebagai sulfida. Jadi apabila ada senyawa yang mengandung sulfur dan diikat oleh dua karbon, begitu CSC atau RSR aksen, maka kita kemudian dapat mengklasifikasikannya menjadi senyawa-senyawa dengan gugus fungsi sulfida. Nah, berikutnya hal yang menarik dari tiol dan sulfida ini, karena sulfida itu berada pada golongan 6A, dan tentu cukup elektronegatif sulfur itu dibandingkan golongan-golongan yang berada di sebelah kiri, maka ikatan dalam tiol maupun sulfida ini cenderung bersifat polar. Artinya di sini karbon yang berikatan dengan sulfur itu cenderung bermuatan parsial positif, sedangkan sulfur itu akan cenderung bermuatan parsial negatif. Lebih lanjut kita lihat di sini yang lainnya, apabila kita menjumpai senyawa-senyawa dengan heteroatom oksigen, kemudian oksigennya ini terikat melalui kata rangkap 2 dengan karbon, maka kita kemudian mengklasifikasikannya menjadi senyawa-senyawa karbonil. Nah, senyawa karbonil yang pertama yang ada di dalam slide ini adalah aldehida. Jadi apabila ada satu hidrogen yang terikat pada CO double bond, maka kemudian kita mengklasifikasikan senyawa itu sebagai senyawa dengan gugus fungsi aldehida. Atau kalau kita menyederhanakan menjadi RCOH, seperti itu. Selanjutnya apabila ada dua karbon yang terikat pada CO double bond, pada karbonil, maka kemudian kita mengkategorikan senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa dengan gugus fungsi keton. Nah, ini kita juga dapat menyederhanakan menjadi RCOR aksen. Secara umum seperti itu. Tren yang lainnya, sebagaimana pada tiol dan sulfida, karena senyawa-senyawa karbonil ini mengandung atom oksigen yang relatif elektronegatif, maka kita menjumpai profil yang sama sebagaimana tiol dan sulfida pada slide sebelumnya. Jadi dengan tren yang sama, maka karbon-karbonil itu akan bermuatan parsial positif. Sedangkan oksigen pada karbonil ini akan bermuatan parsial negatif. Yang lainnya masih di dalam karbonil, namun demikian kalau kita lihat pada asam karboksilat ini akan ada gugus hidroksil yang terikat pada CO double bond pada gugus karbonil. Jadi ini kita umumnya mengenal dan menyederhanakan asam karboksilat ini menjadi RCOOH. Seperti itu. Kemudian yang lainnya ini adalah berupa ester. Nah, ester ini apabila ada gugus CO single bond yang terikat pada CO double bond. Ya, jadi karbon-karbonil selain berikatan rangkap 2 dengan oksigen yang berada di atasnya, karbon-karbonil ini juga berikatan single bond dengan oksigen yang berada di sebelah kanannya dalam struktur ester yang ditandai dengan warna merah. Nah, secara sederhana kemudian ester ini dapat diturunkan menjadi lebih sederhana menjadi RCOOR aksen. Nah, ini juga menunjukkan profil yang sama sebagaimana aldehida dan keton atau tiol dan sulfida. Jadi karbon-karbonil juga akan bermuatan parsial positif dan oksigen karbonil itu akan bermuatan parsial negatif karena alasan yang sama, yakni oksigennya lebih elektronegatif daripada karbon. Berikutnya kita melihat yang lainnya, gugus fungsi berupa amida dan klorida asam. Amida ini ditandai dengan keberadaan nitrogen yang terikat langsung pada gugus karbonil, CO double bond. Jadi ada gugus CN single bond yang terikat pada CO double bond. Atau dapat juga dikatakan bahwa CO double bond dari karbonil itu mengikat CN single bond, seperti itu. Nah, ini dikategorikan sebagai amida. Nah, ini kemudian penyederhanaannya menjadi bervariasi tergantung dari berapa karbon yang diikat oleh nitrogen. Apakah nitrogen itu mengikat satu karbon atau dua karbon.
Nah, ini akan menjadi amida primer atau amida sekunder. Yang lainnya kalau kita lihat di sini akan ada klorida asam. Ya, klorida asam ini dari namanya dapat kita lihat di sini. Jadi ada gugus Cl yang terikat pada CO double bond. Dan kemudian kita dapat mengkategorikannya menjadi senyawa-senyawa dengan gugus fungsi klorida asam. Nah, kalau dilihat dari strukturnya tentu ini juga akan mempunyai senyawa-senyawa ini dengan gugus fungsi amida dan klorida asam ini akan mempunyai profil yang sama sebagaimana senyawa-senyawa sebelumnya, tiol sulfida, aldehida keton, ataupun asam karboksilat dan ester. Jadi karbon-karbon ini tentu akan bermuatan parsial positif dan oksigennya akan bermuatan parsial negatif. Jadi kalau kita lihat dari slide-slide sebelumnya, maka akan ada cukup banyak gugus fungsi yang kita pertimbangkan dalam struktur senyawa-senyawa organik. Tentu keberadaan gugus-gugus fungsi ini lebih pada untuk mempermudah kita memahami bagaimana reaktivitas senyawa organik itu. Jadi tidak kita lihat pada seberapa banyak gugus fungsinya, namun kita kemudian dapat menandai. Kalau ada gitu, gugus-gugus penanda yang menjadi ciri khas dari gugus fungsi yang telah kita bicarakan sebelumnya, maka disitulah letak kemungkinan besar letak reaktivitas dari senyawa-senyawa tersebut. Terlepas dari apakah senyawa itu mempunyai struktur yang sederhana atau struktur yang lebih kompleks. Seperti itu. Nah, berikut adalah latihan untuk mengidentifikasi gugus fungsi pada 4 senyawa yang ada di dalam slide ini. Jadi ini dapat dipelajari sendiri, kemudian dapat dicocokkan begitu dengan slide-slide sebelumnya untuk mengklasifikasikan gugus fungsi apa saja yang terdapat di dalam senyawa-senyawa ini. Jadi silakan untuk dikerjakan secara mandiri, kemudian nanti kita dapat mendiskusikannya bersama-sama. Demikian pertemuan hari ini untuk kimia organik topik gugus fungsi, pengenalan gugus fungsi. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.